Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Tiada kalimat yang pantas dan layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kesehatan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih ada kesempatan untuk mengisi koper perjalanan kita menuju akhirat kelak. Serta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di hari raya ini. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Idul Fitri. Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan, di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakan hari raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah, saat kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan Badar. Perayaan kemenangan yang diraih oleh umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yaitu kemenangan atas telah selesainya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan takbir dan tahmid kita melepas Ramadan yang insya Allah telah menempa hati kita, mengasuh jiwa kita, mengasah kepribadian kita, serta menumbuhkan kedermawanan kita.
Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh harap, dengan jiwa yang kuat penuh optimisme. Betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi dan kondisi ekonomi saat ini, karena kita menyadari bahwa Allah Maha Besar, Allahu Akbar, semua kecil dan ringan selama kita bersama Allah, menjadikan Allah tempat kembali dan tempat bergantung dan mohon pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masa kita tumpahkan rasa bahagia dan haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan syahdu sembari mengagungkan asma Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa harunya kita, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan bulan suci Ramadan khusus untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah." Wahai manusia, kalian telah dinaungi bulan yang agung. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama dari 1000 bulan. Allah jadikan kewajiban berpuasa, dianjurkan mendirikan salat di malam-malamnya. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amal kebaikan, seperti mendapatkan keutamaan ibadah wajib. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan penuh harap. Kita sebagai manusia yang bergelimang dosa, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan bertaubat dan menambah bekal amal kita melalui bulan suci Ramadan. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu siang dan malam hari di bulan Ramadan dengan ketaatan yang seharusnya kita lakukan. Kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, salat tarawih kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita, wakaf dan tenaga kita, dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dapat menebus dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dan Dia pasti menjawab doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku mengabulkan doa hamba-hambaku apabila mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan percaya kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini. Dari tempat tinggal kita, kita datangi masjid ini untuk menjalankan salat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, 1 Syawal 1445 Hijriah, kita merayakan lebaran bersama-sama penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tanamkan bulat-bulat dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kini kita beridul fitri. Kata fitri atau fitrah berarti asal kejadian, bawaan sejak lahir. Ia adalah naluri. Fitri juga berarti suci, karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Fitrah juga berarti agama, karena keberagamaan mengantarkan manusia mempertahankan kesuciannya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah dalam keadaan lurus.
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Rum ayat 30. Dengan beridul fitri, kita harus sadar bahwa asal kejadian kita adalah tanah. Kita semua lahir, hidup, dan akan kembali ke bumi, ke tanah Allah Subhanahu wa taala. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah telah membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dia telah memulai penciptaan manusia dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepada tanahlah kamu akan kami kembalikan dan akan dikuburkan, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran surah Thaha ayat 55. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, maka pada momentum Idul Fitri kali ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial masyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik, hablum minan nas, sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alpa, baik kesalahan kita disengaja maupun tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga, maupun teman dan kerabat, marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alul khairat wa tatasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala ya Rasulullah la khair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahlin nar. Yang artinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin berpuasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua tahu bahwa Allah At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas kasih sayang Allah. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar fitnah dan berita, jangan sering menghardik sesama. Karena Rasulullah SAW tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Memaafkan, mendapatkan maaf dari manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita saja salah, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tidak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh nyata. Seorang wanita ahli ibadah, rajin melaksanakan sholat, gemar berpuasa, dan banyak bersedekah dan beramal. Tetapi lisannya, tetapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan kepadanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah SAW juga bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Artinya Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak layak mendapatkan kasih sayang.
Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan saling menyayangi, mengembangkan saling asa dan asu, serta hal-hal positif lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada prinsipnya, dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri kita sebagai manusia. Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat dengan kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adinun. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan mereka, tapi suatu hari nanti, di suatu saat nanti, kita pasti membutuhkan pertolongan mereka. Marilah kita lapangkan dada kita, agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah, dan menjadi orang-orang yang hidup berbahagia. Minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima niat baik dan amal kita, serta Allah jadikan hari-hari kita ke depan adalah menjadi hari-hari yang lebih baik lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wakafa wa usalli wa usallim ala sayidina al-habibil mustafa wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salah wassalam 'alan nabiyil karim. Qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Di hari penuh rahmat ini, di mana kebahagiaan memenuhi dada kita, keharuan menyelimuti hati kita, mari kita tundukkan jiwa kita dan raga kita seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kita meminta kepada Allah dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi doa-doa dan hajat-hajat kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa auladina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Terimalah dari kami salat-salat kami. Terimalah dari kami ibadah puasa kami, bacaan Al-Quran kami, tarawih kami, dan semua ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat ini kami berkumpul. Kami adalah hamba-hambamu yang penuh dosa dan noda, ya Allah. Kami mengadahkan jiwa kami mengharapkan limpahan kasih sayang-Mu, ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengampun, sungguh Engkau mencintai ampunan dan permohonan ampun, maka ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami masih hidup, maka berikanlah mereka kesehatan, rezeki yang melimpah, dan berikan ketabahan iman dan Islam sampai akhir hayatnya meraih husnul khatimah. Apabila ada di antara kami orang tua yang sudah wafat, maka ampuni segala dosa-dosa mereka. Terimalah segala amal kebaikan mereka. Berikan tempat terbaik untuk mereka di sisi-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Dan kumpulkanlah kami bersama mereka di surga-Mu kelak yang tertinggi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya. Sembuhkanlah, ya Allah, agar ia bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, di antara kami ada yang terlilit hutang, ada, ya Allah, berikanlah jalan keluar untuknya, ya Allah. Berikanlah solusi, berikanlah rezeki yang berkah berlimpah dari sisi-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Dan dengannya, ya Allah, kami bisa lebih banyak berbagi. Karena kami yakin hanya Engkaulah yang Maha Kuasa, Maha Kaya, dan Maha mengetahui kebutuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala keburukan yang kami kerjakan. Kami mengakui segala nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Dan kami mengakui segala dosa-dosa dan maksiat kami. Maka ampunilah kami, ya Allah. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kami kecuali Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Ilahana. Engkau Maha tahu Engkau Maha tahu akan segala apapun yang ada dalam hati kami. Tidak ada yang dapat bersembunyi dalam pengawasan-Mu, ya Allah. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami yang telah lama kotor ini dengan embun rahmat-Mu. Bersihkanlah hati-hati kami dengan salju kasih sayang-Mu. Hingga jiwa kami kembali putih, bersih dan bercahaya, yang tercermin dari sikap, ucapan dan perilaku kami yang lembut dan penuh kasih. Wahai Allah yang Maha Perkasa, wahai Allah yang Maha Bijaksana, jagalah negeri kami dan negeri kaum muslimin dari setiap mara bahaya, dari setiap fitnah dan bencana. Jadi janganlah Engkau timpahkan hukuman kepada kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, Engkau Maha mengetahui derita saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi-Mu, ya Allah, khususnya di Palestina saat ini. Maka kami, ya Allah, mohon kepadamu bahwa di tengah desingan peluru dan dentiman bom yang menggelegar, rumah-rumah mereka hancur, namun mereka tetap menyebut asma-Mu, mereka tetap menyembah-Mu, mereka tetap kokoh dalam menjaga keimanan mereka kepadamu, walau dengan derita yang tak berkesudahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat hari ini, ya Allah, ya Tuhan kami, saat hari ini kami, anak-anak kami mengenakan pakaian baru. Mereka dan anak-anak mereka hanya menggunakan pakaian lusuh yang melekat pada tubuh mereka berhari-hari. Saat kami menikmati berbagai aneka makanan dan kue lebaran, saudara kami harus berlarian mengejar gandum yang dijatuhkan dari payung udara. Bahkan ditembaki oleh tentara Zionis saat mereka memikul sekarung gandum yang mereka nantikan berbulan-bulan. Sampai akhirnya mereka menyegang nyawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika hari ini kami berhari raya bisa berkumpul dengan keluarga kami, mereka di Palestina telah kehilangan keluarga mereka. Anak-anak kami di sini bercanda, ceria dan tertawa. Anak-anak di sana telah kehilangan ayah ibu mereka dan teman sebayahnya.